Pendidikan Agama Islam Kelas 8 SMP Negeri 1 Magelang. Bab mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi serta menjauhi yang haram. Oleh Ahmad Akrom SPDI. Doa bersama. Anak-anakku semuanya, ini adalah peta konsepnya. Oke, kita lanjutkan dengan membaca surat An-Nahl ayat 114 dan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oke, kita lanjutkan dengan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mikdam ibn Ma'di Karib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alla inni utitul kitaba mithlahu ma'ah ala yushaku rajulun sya'banun ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal qur'an famajadtum fihi min haramin fa'arrimuh ala la yakhillakum lahmul khimaril ahli wala kulladhi nabin minas sab'i wala luqatahu ma'ahid illa ayastaghni anha sahibuha. Rawahu Abu Daud. Artinya, Mikdam bin Ma'di Karib berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan kitab Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja yang kalian dapati halal, maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak dihalalkan bagimu keledai, ya, kampung, dan tidak dihalalkan yang semua bertaring dari kelompok binatang buas, tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Sedangkan hadis Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, ayuhan nas ittaqullah wajmilu fi talab fa inna nafsa lan tamuta hatta tastamu fi rizqaha wa in abta anha fataqwa ajmilu fi talab khudu mahalla wa ta'u maharru. Rawahu Majah. Ya, anak-anakku semuanya, silahkan bisa dihafalkan ayat dan hadis yang telah dipelajari. Dengan cara menghafal dengan baik adalah dengan membaca berulang kali. Ulangi bacaan yang belum mampu dihafal dengan baik hingga benar dan hafal. Oke, anak-anakku semuanya, kita lihat kandungan surat An-Nahl ayat 114. Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Jelas ya. Terus makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Ini yang namanya thayyiban, halal yang menurut syariat, sedangkan thayyiban adalah juga menurut ilmu kesehatan. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan Allah untuk dikonsumsi. Ya, sedangkan kandungan hadis dalam mengkonsumsi makanan dan minuman harus berhati-hati. Kita memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar, baik, halal dan benar. Makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis, juga menurut ilmu kesehatan. Ya. Sebab diharamkannya makan dan minuman haram karena cara mendapatkannya. Misal, harta yang dapat dari mencuri, hasil riba maupun hasil korupsi. Haram karena substansi barangnya adalah barang yang tersebut memang ditetapkan haram oleh Al-Quran dan hadis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makan dan minuman yang halal untuk kepentingan manusia sendiri. Makan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia. Ya, makanan bergizi itu harus memenuhi fungsi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jiwa.
memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Yang kedua, memenuhi fungsi fisiologik, yang memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan tentang makan dan minuman yang halal dan haram, di materi ini juga ada materi hukum lam, jalalah, dan ra. Oke, kita bahas dulu apa itu hukum lam jalalah ya. Oke, anak-anakku semuanya. Nah, lam jalalah ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama tafkhim ya, yang kedua adalah tarqiq. Ya, yang pertama kita bahas tafkhim dulu anak-anakku semuanya. Tafkhim atau tebal atau mufahamah artinya apa? Apa ada lam, huruf lam jalalah di sini, lam pada kata Allah yang oleh huruf harakat fathah atau dhammah. Ya, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Ya, cara mengucapkannya dengan apa? Menjorokkan kedua bibir ke depan. Contohnya ya. Ma'allahu qul huwallahu ahad. Syahidallah la ilaha illallah. Nah, itu yang didahului fathah. Sedangkan yang didahului dhammah rahmatullah yu'tiyahumullahu khaira yuhibbukumullah abdullah. Nah, itu lam jalalah atau yang dibaca dengan tafkhim. Kita lanjutkan yang kedua yaitu lam tarqiq atau tipis atau muraqqaqah ya. Ya, di sini dalam tarqiq ini, dalam lam jalalah ini dibagi dalam dua keadaan. Yang pertama, lam jalalah yang didahului huruf berharokat kasroh. Ya, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Kalau tafhim kan mulutnya menjorok ke depan ya. Contohnya, Bismillahi fi rasulillahi fi dinillahi afwaja. Ya, semua lam yang kedua adalah semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalalah. Nah, di sini wa'allama likulli lumazatin. Nah, ini dibaca tarqiq. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Sekarang hukum ra ya. Kalau tadi hukum lam jalalah, sekarang hukum ra. Ya. Hukum ra ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tafkhim atau tebal, yang kedua tarqiq, yang ketiga tafhim tarqiq ya atau jawazul wajhain ya, bisa seperti tafhim ataupun tarqiq. Ini yang kedua ini ya. Ketiga ya, mohon maaf, ketiga ini gabungan antara tafhim dan tarqiq. Oke, sekarang kita masuk yang tafkhim atau tebal ya. Apabila ada ra berharakat fathah atau dhammah. Nah, contohnya ini wa adzinat li biha wa huqqat ya balilladzina kafaru yukadzibun. Nah, yang kedua mati setelah bunyi vokal fathah atau dhammah. Ya, contohnya sukun yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Wa idzal ardu muddat ya bal huwa qur'anum majid. Ya, oke. Terus yang selanjutnya adalah mati sesudah bunyi kasroh asli dan setelahnya bertemu huruf isti'la. Ya, huruf isti'la ini adalah khusadhatin qad kha sad dot ghain ta qaf do. Ya, oke. Contohnya firqatun ya, tebal ya. Mirsadun qirtasun. Ya. Yang selanjutnya adalah mati sesudah kasroh tidak asli atau di sini ada hamzah wasol pada kata perintah atau amar atau wasol. Karena itu hilang diabadikan pas saat membaca, tidak berhenti melainkan diteruskan atau wasol. Contoh warzuqna ya, warnya ini roknya ya, rok sukunnya. Ya. Amir tabu walladir todo. Ya, seperti itu ya anak-anakku semuanya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah tarqiq atau tipis ya. Kasroh ya, contohnya di sini rizqan ya, berharokat kasroh ya. Arina wa turisinin ya. Yang selanjutnya adalah mati sesudah kasroh asli dan berikutnya tidak bertemu huruf isti'la. Contohnya syirkihi mir yatun ya,
Terus yang selanjutnya adalah membaca berhenti pada suatu kata sehingga huruf pada akhir kata itu dimatikan atau kebetulan memang mati dan sebelum berhenti ada bunyi vokal I atau baris. Ya, contohnya wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Ya, khabirnya ini roknya ini dibaca tarqiq. Oke. Yang selanjutnya adalah tafhim tarqiq, ini gabungan ya. Apabila rok sukun di huruf berharokat kasroh dan sudah rok terdapat salah satu huruf istilah yang berharokat kasroh atau kasrotain. Tadi apa huruf istilah itu? Khusodohtin kot ya. Salah satu dari khusodohtin kot. Contohnya min air dihi bihir sin. Ya, itu contohnya. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya antara bacaan tafhim dan tarqiq. Ya, oke. Ini seperti yang Bapak sampaikan. Ya, makanan dan minuman yang halal. Ya, ini serta menjauhi yang haram. Ya, ini apa sih makanan dan minuman yang halal, makanan atau yang haram juga bagaimana? Oke, kita lihat ya anak-anakku semuanya. Nah, dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ini mohon maaf keliru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak-anakku semuanya. Ini hampir sama di surat Al-Maidah ataupun surat An-Nahl ayat 114. Kalau ini dalam surat Al-Maidah 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, artinya dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sekarang ketentuan makanan yang halal itu bagaimana? Ya, makanan yang halal itu dilihat ketentuannya. Ketannya adalah wujudnya dan jenisnya halal. Lidzatihi, zatnya itu halal. Terus yang kedua cara mendapatkannya. Ya, yang ketiga proses mengolahnya. Ya, prosesnya. Yang ketiga adalah tidak kotor dan menjijikkan, ya tidak mendatangkan mudarat. Nah, itu makanan yang halal. Oke. Nah, terus wujud jenis makanan yang halal itu bagaimana sih? Ya, apakah semua yang ada di dunia ini halal? Ya, pertama adalah binatang ternak. Ya, semua yang hidup di laut itu adalah makanan yang halal. Bangkai ikan dan belang pun halal. Nah, bahkan ikan pun halal. Terus hewan halal menurut mayoritas ulama. Oke. Terus selanjutnya adalah binatang ternak itu apa saja kayak kuda, kambing, keledai, sapi, ayam, bebek, kelinci dan yang lain-lainnya. Terus ya semua hidup yang di laut itu contohnya ini banyak sekali ya. Tentunya yang hidup di laut. Nah, terus bangkai ikan dan belalang ini halal. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ini yang boleh dimakan pendapat ulama di sini ada biawak, ada landak ya dan yang lain-lainnya. Oke. Terus tidak kotor dan menjijikkan. Ya, bersih ya. Terus tidak mendatangkan madzarat ya. Jadi ya ini adalah toiban ini, baik ini. Kalau yang mendatangkan madzarat kan berarti tidak baik bagi tubuh. Nah, ini yang kita jauhi ya. Terus makanan yang diharam dikonsumsi ya dari wujudnya atau zatnya haram, cara mengolahnya haram, cara mendapatkannya juga haram. Terus makanan kotor dan menjijikkan. Terus semua makan yang mendatangkan mudarat itu makanan yang halal untuk dikonsumsi ya. Contohnya dalam surat Al-Maidah ini jelaskan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma ukhila li ghairi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah wa ma akala sabu ila ma dzakaitu wa ma dubbiha 'ala nusub. Nah, ini itu hurrimat 'alaikumul maitata, telah diharamkan bagimu al-maitah, bangkai, wadamu, darah, ya, walahmul khinzir, dan daging babi, wa maukhila lebih ya, dan sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya bangkai. Kita mungkin kadang menemui tiren ya atau ayam mati kemarin, terus darah, terus babi. Sebenarnya anjing juga ya haram juga ya. Terus hewan yang disembelih selain nama Allah, terus hewan yang mati tercekik ya, terus terpukul, diterkam binatang buas. Terus ya hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen ya. Terus makan yang kotor dan menjijikkan.
Ini makanan yang kotor, jijik ya. Terus ya semua yang mendatangkan mudarat, ya banyak sekali mendatangkan mudarat, ini bisa merusak kesehatan dan yang lainnya ya. Itu anak-anakku semuanya. Juga cara mengolahnya yang haram ya, bisa menggunakan minyak babi ya, pokoknya cara mengolahnya haram ya. Terus minuman halal itu yang bagaimana toh? Tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat, tidak najis, didapat dengan cara yang halal, diolah dengan cara yang halal pula ya. Oke, ini bukan iklan ya, ini hanya sebuah gambar contoh saja. Terus minuman yang haram bagaimana? Yang memabukkan, najis, didapatkan dengan cara yang batil, diolah dengan cara yang haram ya. Oke, itu anak-anakku semuanya. Ini ada sejenis whisky tua dan yang lain-lainnya ya. Jadi memabukkan, narkoba itu juga termasuk yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup dengan doa bersama ya anak-anakku semuanya. Terima kasih.